Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Dr. Cha Part kedua. Jalan nafas mendadak tersumbat, oksigen berkurang, energi hilang seketika, dan akhirnya kaki lemah lunglai tak sanggup menahan berat badan. Itulah yang terjadi pada Profesor Seo begitu melihat penampakan istrinya menggunakan seragam lengkap di Rumah Sakit Universitas Busan. Saking kagetnya, ia pun sampai minta diinfus. Makin kaget lagi begitu tahu jika Dr. Kim Roy ini ikut pindah dan berdinas di rumah sakit itu. Profesor Seo pun meminta tolong agar Dr. Kim Roy merahasiakan jika ia dan Dr. Cha itu adalah pasangan suami istri. Alasannya demi kebaikan bersama. Tidak hanya Profesor Seo, Dr. Choi pun sebenarnya sama. Saking kagetnya, otot wajahnya jadi kaku dan agak lupa berekspresi. Ya, Dr. Cha pun mengunjungi ruangan Dr. Choi untuk silaturahmi gitu ya, dan menjelaskan kalau sekarang ia akan masuk ke Departemen Kedokteran Keluarga yang dipimpinnya. Dr. Choi pun bertanya, apa Profesor Seo tahu kalau Dr. Cha mendaftar jadi residen? Dr. Cha pun menjawab kalau suaminya nggak tahu. Dr. Cha pun menambahkan kalau bisa Dr. Choi pun nggak usah bilang kalau dirinya mendaftar di sini karena Profesor Seo pun nggak pernah cerita-cerita kalau Dr. Choi alias mantan pacar suaminya ini juga berdinas di rumah sakit ini. Savage. Hari pertama dinas di Departemen Kedokteran Keluarga, Dr. Cha harus memberikan penjelasan tindakan medis kepada pasien lelaki tua yang agak galak bernama Oh Chang-gyu. Tidak mudah bagi Dr. Cha untuk memberikan pemahaman pada pasien yang inginnya dipanggil Pak Pemimpin itu. Namun, keberadaannya yang tidak dikehendaki oleh Dr. Choi pun akhirnya membuat Dr. Cha dipindahkan ke Departemen Bedah, di mana suaminya lah yang memimpin di sana. Dan tentu saja, kehadiran Dr. Cha di departemen itu membuat suasana dinas jadi canggung. Departemen itu pun jadi terkesan menjadi departemen bedah keluarga karena diisi oleh ayah, ibu, dan putranya. Dan mungkin calon mantu. Berdinas di Departemen Bedah cukup menguras tenaga. Dr. Cha pun sampai linglung karena banyak tindakan dan kasusnya pun beragam. Keberadaan Dr. Cha di departemennya jelas membuat sang suami terusik dan memintanya untuk jadi ibu rumah tangga lagi aja. Namun tentu saja Dr. Cha menolak dan mengultimatum sang suami untuk nggak memanggilnya secara pribadi di rumah sakit agar identitas mereka tidak terbongkar. Tidak hanya Profesor Seo, Jung Min anaknya pun agak tidak nyaman dengan keberadaan sang ibu. Bukan apa, Jung Min hanya khawatir dengan kondisi kesehatan ibunya. Hendak pulang setelah seharian bekerja, Dr. Cha pun dikagetkan oleh Dr. Kim Roy yang mengajaknya untuk ngopi sejenak. Mengetahui jika Dr. Kim Roy kini berdinas di rumah sakit yang sama, Dr. Cha pun meminta agar Dr. Kim Roy merahasiakan status pernikahannya. Aneh dengan permintaannya itu, Dr. Kim Roy malah mengira jika Dr. Cha dan Profesor Seo sebenarnya akan bercerai. Dr. Cha pun berpendapat kalau perceraian itu bukan hal yang mudah dan perlu pemikiran 1000 kali. Ya, Dr. Kim Roy pun mengaku jika ia tidak besar di Korea, makanya ia tidak terlalu paham. Pulang berdinas, Bucha yang kelelahan pun curhat pada Baek Mi-he. Ya, temannya itu gak bisa ngomong apa-apa karena pastinya ia pun gak bisa mencegah keinginan Cha Jong-suk. Jadi jalani saja dan yang penting jaga kesehatan. Di rumah, Dr. Cha pun disambut kerjaan rumah dan protes dari Irang, putrinya yang kini merasa kurang diperhatikan. Irang pun curhat pada Enso, sahabatnya yang ternyata adalah putri dari Choi Seung-hee. Tidak hanya Irang, suaminya pun protes keras dengan keputusan istrinya yang menjadi residen di rumah sakitnya. Profesor Seo pun tegas tidak akan membantu istrinya kalau nanti kesulitan selama praktek dan akan memperlakukan istrinya sama seperti residen lainnya. Tentu saja, Dr. Cha pun menerima keputusan itu dengan riang hati. Keesokan harinya, Bucha pun kesiangan dan nyaris telat gara-gara suaminya tidak mau mengantarnya. Untungnya, ada Dr. Kim Roy yang datang menyelamatkannya dari kesiangan. Departemen Bedah pun lantas membahas seorang pasien wanita yang juga merupakan pasien kolaborasi dengan Departemen Kedokteran Keluarga. Profesor Seo pun menguji semua residen yang ada, termasuk Jung Min dan Dr. Cha yang mendadak tidak bisa menjawab pertanyaan dengan lancar. Tentu saja, kejadian ini membuat John Sora, si dokter senior galak pun mengomeli Jung Min dan membuat Dr. Cha yang melihat itu kembali melayangkan pandangan bombastic side eye.
Saat Dokter Cha tengah menyemangati anaknya, mendadak Yeon Sora pun kembali dan melihat Dokter Cha tengah menepuk-nepuk Jungmin. Tentu saja, Yeon Sora pun heran dan bertanya-tanya, ada apa dengan dokter wanita tua itu? Saat Profesor Seo dan Dr. Choi tengah berdebat untuk mencari cara agar bisa menyingkirkan Dr. Cha, Profesor Seo pun dipanggil oleh atasannya, yaitu Dr. Yeon Tae-sik, yang hendak mengajak seluruh tim Departemen Bedah untuk makan malam bersama karena menyambut kedatangan Dr. Roy Kim di departemennya. Tentu saja, Profesor Seo pun makin panas dingin, karena itu berarti dirinya, anaknya, dan istrinya akan berkumpul bersama. Awalnya, acara makan malam bersama berjalan dengan aman, lancar, dan bahagia. Dr. Cha dan Dr. Kim Roy yang terlihat akrab membuat Profesor Seo munyan-manyun dan cuman bisa menampilkan senyum karir aja. Sikap Profesor Seo yang menampilkan profesionalitas dengan gak banyak minum malam itu mendapat pujian dari rekan-rekannya yang mengatakan kalau istrinya pasti sangat bahagia mendapatkan suami seperti Profesor Seo. Mendengar itu, jelas saja Dr. Cha pun ngakak sendiri dan berpura-pura kalau ia tertawa karena agak mabuk. Nggak tahan melihat istrinya genit-genitan, Profesor Seo pun menyuruh Jungmin untuk membawa ibunya pulang aja. Namun belum sempat Jungmin melakukan itu, mendadak Dr. Yeon pun menanyakan pekerjaan suaminya Dr. Cha. Melihat tatapan Profesor Seo dan Jungmin, dengan santai Dr. Cha pun mengatakan kalau suaminya sudah lama mati. Bahkan sekarang pun ia sudah tidak ingat kalau dirinya ini pernah menikah. Di saat bersamaan, Jungmin yang juga kaget dengan pernyataan ibunya itu tidak sengaja terkena panggangan daging dan membuat Dr. Cha spontan memanggil nama Jungmin. Ya, untungnya suasana sedang ramai, jadi tidak ada orang yang ngeh dengan panggilan Dr. Cha pada anaknya. Makin malam, suasana pun makin membuat Profesor Seo panas karena melihat Dr. Cha makin genit aja dan membuat semua orang heboh. Selesai bergembira, satu persatu mulai pulang. Dr. Cha yang kebingungan untuk mencari kendaraan pulang karena sang suami nampak dingin-dingin baik, akhirnya nebeng numpang pada Dr. Kim Roy yang menggunakan moge. Wah, pokoknya badass lah. Ditambah lagi, mereka berdua pun malah lanjut melipir ke taman untuk beristirahat sejenak sambil ngobrol-ngobrol. Karena mendadak Dr. Cha merasa mual. Sementara Dr. Cha dan Dr. Kim Roy sedang ngobrol-ngobrol santai, rupanya Jungmin dan Yeon Sora malah mojok dan gelap-gelapan berdua. Di rumah, Profesor Seo pun gak bisa tidur karena mengingat kalau dirinya sudah dianggap mati. Ditambah lagi, istrinya malah pulang bareng pria lain. Mendengar sang istri pulang, ia pun langsung pura-pura tidur. Dr. Cha yang melihat pekerjaan rumah sudah beres pun lantas menulis surat pada Irang untuk meminta maaf karena tindakan egoisnya yang kini mengejar karir sendiri. Paginya, Dr. Cha pun membawakan gimbap untuk Jungmin. Namun, Yeon Sora pun datang dan merebut makanan itu. Jelas saja, Dr. Cha pun sewot dan cuman bisa popolototan. Makanan itu kan dibuat untuk anaknya. Kenapa sekarang dokter wanita galak ini yang menghabiskannya? Wah, pokoknya Dr. Cha dendam sekali sama Dr. Yeon Sora. Kekesalan Dr. Cha pada Yeon Sora pun berlanjut. Ia yang sedang tidak konsentrasi karena pembantu di rumah mendadak resign gara-gara ulah ibu mertua yang banyak nuntut, membuat Dr. Cha jadi salah meresepkan obat. Akibatnya, Yeon Sora pun mengomelinya habis-habisan. Melihat ibunya diomeli, Jungmin pun gak tega dan meminta Sora untuk gak terlalu kejam pada Dr. Cha. Sakit hati dikatai dungu, belum lagi gimbapnya dihabisi oleh Yeon Sora, Dr. Cha pun meminta agar Jungmin tidak dekat-dekat dengan dokter wanita galak itu. Mencoba menenangkan hati sang ibu, Jungmin pun lantas memijat Dr. Cha secara diam-diam. Sementara itu, Bu Kwak alias mertua Dr. Cha pun memergoki Bu Oh Deokri alias ibu kandung Dr. Cha yang diam-diam mengunjungi klinik kecantikan milik Baek Mi-hee. Sang mertua pun menyindir besannya, katanya nggak suntik botok demi menjaga kecantikan alami, tapi kenapa sekarang malah ada di sini? Nggak mau kalah, Bu Oh pun mengatakan kalau kedatangannya ini berkat hadiah yang diberikan cucunya Jungmin agar sang nenek bisa mendapatkan perawatan kecantikan wajah. Bu Kwak pun jadi panas dan mengomel dalam hati. Kenapa Jungmin cucunya itu pilih kasih? Ya, tanpa Bu Kwak ketahui, tujuan utama Bu Oh yang sebenarnya adalah untuk menanyakan munculnya bintik hitam di punggungnya pada Baek Mi-hee. Terkejut, Baek Mi-hee pun mencoba untuk tenang dan menyarankan agar Bu Oh segera memeriksakan diri ke rumah sakit besar. Segera. Baek Mi-hee menduga jika Bu Oh kemungkinan terkena kanker kulit. Selesai bertemu dengan Baek Mi-hee, Bu Oh yang baru saja keluar dari
dari klinik pun tak sengaja melihat besannya dijemput oleh seorang pria tua dengan mobil. Bu Oh menduga apakah besannya itu pacaran lagi. Di rumah sakit, Dokter Cha pun mengajak Dokter Kim Roy untuk makan gimbap bersama sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengantarkan pulang semalam. Saat sedang di ruang makan, Dokter Kim Roy pun gak sengaja bertabrakan dengan Dokter Choi dan membuat makanan Dokter Choi berterbangan kemana-mana. Bak Spider-Man, Dokter Kim Roy dengan sigap menangkap makanan terbang itu dan mengembalikan nampan makanan milik Dokter Choi dengan sempurna. Kejadian ini pun membuat Dokter Choi agak berdebar. Wah, ada bujang nih, bolehlah oleng sejenak. Melihat ada istri, selingkuhan, dan calon selingkuhan istrinya di ruang makan bersama, Profesor Seo pun mendadak mual dan memilih untuk makan mie instan aja di ruangannya. Ya, seharian ini adalah hari yang berat bagi Jungmin. Kenapa? Dokter Cha yang memang skillnya belum mumpuni berulang kali menelepon Jungmin untuk meminta bantuan. Lelah dengan kerjaan sendiri dan kerjaan sang ibu, Jungmin pun mengirim video tutorial tindakan medis pada sang ibu. Ya, Dokter Cha pun akhirnya batal marah pada putranya. Keesokan harinya, Departemen Bedah kedatangan pasien dengan kanker usus besar. Seorang wanita tua yang merupakan narapidana dengan dakwaan telah menghabisi suaminya dengan racun. Masalahnya, pasien ini tidak mau diobati. Namun, Dokter Cha yang bertanggung jawab memegang pasien ini meyakinkan akan melakukan upaya terbaik agar sang pasien mau diobati. Dan memang tidak mudah membujuk pasien ini. Tidak hanya harus membujuk pasien wanita tua, Dokter Cha pun masih harus membujuk pasien Oh Chang-gyu yang kini tengah mengamuk karena harus mendapat tindakan operasi kolostomi. Melihat Pak Oh Chang-gyu yang akhirnya menangis bak anak kecil, Dokter Cha pun nggak tega dan meminta maaf. Beres menemui Pak Oh, Bu Cha pun mendapat tugas untuk memasang kateter vena sentral. Dan untungnya, berkat video yang diberikan Jungmin, tindakannya ini berjalan dengan lancar. Namun setelah pemasangan, rupanya Dokter Cha menemukan adanya pneumotoraks dan harus dilakukan tindakan lanjutan, yang mana hanya bisa dilakukan oleh dokter yang lebih ahli. Dokter Cha pun lantas meminta bantuan Jeon Sora. Namun karena sedang mandi, Sora pun menyuruh Dokter Cha untuk menunggu. Kelimpungan, Dokter Cha pun akhirnya meminta tolong pada suaminya alias Profesor Seo. Sempat jual mahal, Profesor Seo pun akhirnya turun membantu gegara diancam akan membongkar status pernikahan mereka. Dan kedatangannya ini pun menyedot perhatian perawat di sana karena Dokter Cha keceplosan memanggil sayang pada Profesor Seo. Suami istri itu pun akhirnya kerjasama melakukan tindakan. Namun karena Profesor Seo udah lama nggak pernah turun tangan melakukan tindakan begini, ia pun belum berhasil melakukan tindakan tersebut dan membuat Dokter Cha bertanya-tanya, "Ai, kamu teh beneran profesor?" Untungnya Jeon Sora pun datang. Walaupun agak terkejut melihat Profesor Seo ada di situ, Jeon Sora pun langsung mengambil alih tindakan dan berhasil melakukan pemasangan dengan cepat dan terampil. Selesai membantu melakukan tindakan, Dokter Cha pun kembali mengunjungi pasien ibu tua yang kekeh nggak mau menerima tindakan, serta Pak Oh Chang-gyu yang berniat untuk pindah rumah sakit dan memilih berobat ke Amerika saja. Hari libur pun tiba. Dokter Kim Roy mengunjungi sebuah panti asuhan tempat ia ditemukan dulu untuk mencari info tentang identitas asli dirinya. Sementara Profesor Seo dan Dokter Choi bermain golf di ruangan. Sedangkan Dokter Cha menghabiskan waktu di rumah. Dan kebetulan Enso, sahabatnya Irang pun datang berkunjung ke rumahnya. Melihat foto keluarganya Irang, Enso pun tertegun. Sambil makan, Irang pun menceritakan kalau ibunya Enso ini dokter juga di Departemen Kedokteran Keluarga. Irang pun lantas bertanya, "Kemana ayah?" Dokter Cha pun menjawab kalau ayahnya sedang bermain golf di studio. Enso pun dengan dingin berkata kalau tempat itu kabarnya adalah tempat yang paling banyak dikunjungi oleh pasangan selingkuh. Mendengar perkataan Enso, Dokter Cha pun jadi kepikiran. Saat sedang beberes, tidak sengaja Dokter Cha pun menemukan struk pembelian gelang berlian. Ia pun bertanya pada Profesor Seo. Gelagapan, Profesor Seo mengatakan kalau gelang itu tadinya ia beli untuk kejutan ulang tahunnya Dokter Cha. Padahal kan itu gelang yang diberikan untuk Dokter Choi sebelum berangkat ke Eropa dulu. Untuk menghilangkan kecurigaan, Profesor Seo pun mau nggak mau membeli gelang itu lagi, walau kali ini harus dengan cara nyicil.
Keesokan harinya, Dokter Cha pun menemui Dokter Choi untuk meminta maaf atas kejadian di masa lampau. Namun, walaupun katanya Dokter Choi sudah memaafkan, ia tetap menjaga jarak dengan Dokter Cha dan nggak mau dianggap sebagai teman. Beres silaturahmi, Dokter Cha pun dipanggil ke IGD karena pasien Oh Chang Yu yang memaksa rawat jalan mendadak kena serangan jantung. Upacara adat alias RJP pun dilakukan bersama dengan Jeon Sora yang akhirnya menyerah. Dokter Cha yang tidak mau kehilangan pasiennya itu kembali melanjutkan tindakan. Namun, pandangannya teralihkan saat ia melihat Profesor Seo dan Dokter Choi saling tersenyum hangat. Ditambah lagi, ia melihat ada gelang berlian yang mirip dengan hadiah yang hendak diberikan Profesor Seo untuknya. Dan akibat tidak fokus itu, Dokter Cha pun terkena kejutan listrik dari defibrilator. Dan hal itu membuatnya pingsan seketika. Dan drama Korea Dokter Cha part kedua pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode selanjutnya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!